Engkau mengumpulkan kami lagi di sore hari ini untuk kami bersekutu, untuk kami menyembah, untuk kami memuji, terlebih lagi kami mau mendengar isi hati Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami, ampun dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh layak menyembah-Mu, kami boleh layak memuji, bahkan mendengarkan isi hati Tuhan. Proteksi tempat ini, kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu telah mengambil alih tempat ibadah di tempat ini, bahkan hati pikiran kami. Jikapun ada intimidasi kuasa kegelapan yang mau coba-coba mengganggu konsentrasi kami untuk kami menyembah Engkau, kami sepakat Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan, kekasih-kekasih-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau tuntun mereka, Engkau hantar mereka, tibakan mereka di tempat ibadah tempat ini dengan penuh selamat daripada Tuhan. Kami bersama-sama menyembah Engkau. Bahkan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian, urapi dengan urapan yang spesial, urapan yang berasal daripada surga, sehingga ibadah pada sore hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa, ibadah yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga jika ada jemaat Tuhan yang datang dengan lemah, pulang dikuatkan. Ada jemaat Tuhan yang datang dengan sakit, pulang disembuhkan. Bahkan semua yang tertuju jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini terus akan melihat keajaiban Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kasih sayang Tuhan. Maka dari itu Bapa yang baik, kami percaya kuasa-Mu telah nyata bekerja di sore hari ini. Maka dari itu ibadah ini Bapa yang baik, biar jadi seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Dari permulaan, pertengahan, pada akhirnya jadi seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Kami alaskan, kami buka ibadah raya di sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kembali kesempatan lagi Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk datang beribadah dan kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kalau kita sehat dan kuat sampai detik ini, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita membalas kebaikan Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan beri sore hari ini bagi saya dan saudara untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hatimu, mari siapkan kehidupanmu. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau agungkan Dia, Tuhan yang besar dan ajaib, Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak diagungkan. Dia sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah mati, telah bangkit bagi saya dan saudara. Dia besar dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kagum dan terpesona akan kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersorak bagi nama yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersorak, kita mau besarkan nama Tuhan kita, nama yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan. Besar, tiada lebih
dengan hidup kita mau beri untuk Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan saya dan saudara. Mari siapkan hidupmu dan hatimu sore hari ini untuk diisi oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama tidak lama, tetapi benar mendapat tempat yang terbaik di hati saya dan saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat
segala sesuatu, sebab Engkau Tuhan bersama dengan kami. Segala perkara dapat kami tanggung ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan duduk dengar firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Sementara firman-Mu dibentangkan ya Tuhan, kami percaya hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi lebih daripada itu kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu sore hari ini. Dan urapi kami semua yang akan duduk tenang dengar firman-Mu. Kami berserah kepadamu. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Shalom. Bisa lihat wajah kiri bahu saudara. Ada yang berbeda hari ini kah? Ada yang cantik mungkin, ada yang gagah. Mari beri salam kiri kanan, katakan engkau berbeda hari ini. Engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti puji Tuhan. Iya, haleluya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada hari ini lewat Pak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman pada sore hari ini. Saya tahu saya masih muda, tapi saya harus tetap melayani Tuhan karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya untuk melayani Tuhan. Bapak saudara berkati Tuhan. Bisa tampilkan background. Puji Tuhan. Tema pada sore hari ini adalah apa saudara? Bisa baca itu bahasa Thailand? The power of the word. Kuasa perkataan. Haleluya. Bisa sampaikan kiri kananmu, kau punya kuasa. Kau punya kuasa. Haleluya. Mari bapak saudara diberkati Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 12 ayat 6. Amsal 12 ayat 6. Yang sudah dapat katakan ini dia. Oh belum, baru satu orang. Yang sudah dapat katakan ini dia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkannya. Haleluya. Kuasa perkataan buat saudara. Saudara berkati Tuhan. Perkataan kita, mulut ini walaupun kecil buat saudara, sangat besar kuasanya. Amin. Mulut ini walaupun kecil seperti ini bisa membangun orang. Mulut seperti ini bisa mempush orang untuk lebih semangat melayani Tuhan. Apalagi dalam bencana hidup. Tapi lewat mulut ini juga kita bisa membunuh karakter orang. Lewat mulut ini juga kita bisa buat orang tidak berdaya. Kenapa? Mulut ini penuh dengan kuasa. Amin. Perkataan kita atau lidah kita mengandung kuasa. Amin. Punya kuasa bersaudara. Lidah ini tidak bertuhan. Coba yang perawat di sini, mungkin yang kerja di rumah sakit, ada kayak ini ada aturannya atau tidak? Yang tidak ada. Tapi lidah ini bersaudara, macam saya tidak menyamakan dengan ular. Tapi lihat kalau ular, lidahnya itu begini-begini, melambai-lambai. Tidak ada aturan. Tapi lidah ini sangat berbahaya juga. Makanya di organ mulut ini, baik mulut, gigi, lidah ini semua ada manfaatnya. Pasti kita sudah tahu lidah itu perasa, gigi untuk mengunyah, bibir untuk berbicara. Bahkan
dan banyak lagi. Tapi kalau saudara berkati Tuhan, di bibir yang kecil ini ada kuasa yang besar. Kenapa saya bilang ada kuasa besar? Bibir ini kalau saudara, mungkin saat-saat ini engkau alami namanya pergumulan. Mungkin di saat-saat ini engkau mengalami namanya krisis. Banyak krisis, bukan hanya krisis tentang hal, tentang apapun, tapi bisa tentang uang. Krisis tentang apa? Kepercayaannya kita. Krisis tentang apa? Banyak hal yang kita ini. Tapi bersoal berkati Tuhan, Tuhan memberikan kita organ yang luar biasa, mulut yang luar biasa. Kenapa? Lewat mulut ini kita bisa membangun diri kita sendiri. Amin. Mungkin saat ini Tuhan, saya sakit Tuhan, saya sakit. Apakah kita hanya bisa mengatakan, aduh sudah Jo, mau mati-mati loh, mati-mati Jo. Saudara tak sanggup kita Tuhan. Bapak saudara berkati Tuhan, kita masih ada punya kuasa. Amin. Mulut ini pergunakan untuk hal yang positif di hadapan Tuhan, apalagi untuk diri kita sendiri. Amin. Saat engkau lagi sakit, perkatakan, Tuhan saya sembuh. Ada pergumulan, Tuhan saya pasti bisa melewati. Itu kuasa perkataan. Tapi kadang orang-orang ini yang paling susah dengan orang-orang yang ada. Ada mulut, tapi tidak dipergunakan dengan baik. Untuk apa? So ada penyakit ini, tapi kayak melemahkan diri sendiri. Ya sudahlah. Kalau saudara berkati Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Amin. Tapi apa? Tuhan bilang apa? Kita punya iman. Pergunakan iman yang ada. Tadi pagi berbicara tentang apa saudara? Kepercayaan. Mulut juga ini salah satu hal seperti itu. Mulut ini dapat dipercaya. Amin. Bahkan mulut ini dapat bisa berbohong, bukan mungkin kepada orang, tapi buat diri sendiri bisa berbohong. Banyak yang terjadi, membohongi diri sendiri, melemahkan diri sendiri. Gimana kabar? Ngana baik? Oh iya baik Pak Malati. Ada dengki, ada kepahitan. Apalagi datang Bapak Gembala, Ibu Gembala, baik-baik, Ibu, baik-baik Bapak. Iya baik-baik Ibu Gembala pada Ramati. Pergumulan, beban hidup, ada doi, apalagi. Tapi itu bahwa saudara berkati Tuhan, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kasih kita organ yang luar biasa untuk perkatakan iman. Amin. Mari kita buka dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9. Yakobus 3 ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan Kak Kevin? Yakobus 3 ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Gereja, haleluya. Tuhan kau sungguh baik, Tuhan kau sungguh luar biasa. Mari keluar. Sudah kutuki orang, apalagi caci maki orang. Hati-hati Bapak Saudara. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup ini jangan disia-siakan. Amin. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita jangan pergunakan dengan hal yang tidak baik. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Yang pertama Bapak Saudara, kenapa mulut ini, lidah ini, bahkan diri kita ini penuh dengan kuasa? Yang pertama, perkataan kita berkuasa karena kita serupa dengan Allah. Amin. Bapak Saudara berkati Tuhan. Kenapa saya katakan kita serupa dengan Allah? Kenapa? Dia sangat luar biasa lewat firman, dengan perkataan,
Dia menjadikan dunia ini. Dengan perkataan, Dia menjadikan kita semua yang ada pada hari ini. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan kita serupa? Ya memang kita dibuat dengan betul-betul betul-betul sempurna, saudara, berkata Tuhan. Kita sudah ditenung dengan baik. Oh ini matanya Papa Raka ini kasih bagian pindah sedikit biar gak gagal. Oh ini tingginya Mas Budi mungkin kasih tinggi sedikit supaya ramping badannya. Apa lagi? Mungkin kok Kevin dikasih pendek-pendek sedikit supaya nanti dapat jodoh tinggi. Saudara, rancangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu katakan, perkataan kita berkuasa. Karena apa? Kita serupa dengan Allah. Perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Allah bahkan berbicara untuk menjadikan semua dengan berkata-kata, dengan berfirman. Tuhan menjadikan dunia ini. Oleh sebab itu mulut ini jaga baik-baik. Amin. Bilang kiri kanan, jaga baik-baik mulutnya. Jaga baik-baik saudara. Saudara yang berkati Tuhan. Saya bersaksi sedikit. Dalam berapa jangka bulan belakangan ini, saya dan bersama istri menikah di tahun kemarin bulan 10. Kami sedang merindukan seorang anak. Tapi terus saya katakan sama istri saya, setiap kami doa, tidur, bangun, habis dari deston bersama-sama di tempat ini, kami masuk dalam kamar, kembali kami berdoa. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kasih kami keturunan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, berkati kami dengan keturunan yang ada. Dan saat ini kuasa itu nyata. Kuasa itu nyata. Budi, kuasa itu nyata. Amin. Kami diberi baik. Oh saudara, calon lain. Sementara, walaupun pergumulan dalam kehidupan yang baru, istri sudah mulai ngidam yang luar biasa. Saya harus kemana, kesana kesini, pergi tengah malam cari sesuatu yang dia mau. Tapi itulah kuasa perkataan loh saudara. Mungkin ibu-ibu yang sudah pernah merasakan punya anak, melahirkan, apalagi mengidam, mau minta ini, minta itu. Suami saya bersabar saja. Dan saya mulai rasakan itu saudara. Ternyata jadi bapak keluarga. Luar biasa pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, pada saat Tuhan kasih engkau mulut, pergunakan untuk memberkati orang. Amin. Ketemu orang, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Saat itu kau ucapkan itu terinteraksi kepada orang-orang. Tuhan rasakan, ternyata dia punya Kristus. Dia agama apa ya? Dia ikut siapa ya? Ternyata dia lihat, dia ikut Tuhan. Ternyata ini anak Kristus. Ini anak Yesus. Sebab itu saudara, dimanapun engkau berada, saat ini kau di tempat pekerjaan atau tempat usaha yang ada, gunakan mulutmu ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Dikatakan apa? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Seperti saya katakan tadi, di gereja memuji Tuhan. Oh haleluya, praise the Lord. Tapi pulang memarahi istri, pulang marahi suami. Kalau hal sepele saja, enggak ada mana. Hati-hati loh saudara. Hati-hati. Jangan sampai itu terjadi. Amin. Sebagai anak Tuhan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Saat mungkin kita sedang pulang, ada suami, anak kita, istri kita, perkatakan hal-hal yang positif di hadapannya. Mungkin saat ini istri lagi masak, sayang masakanmu enak hari ini walaupun kurang garam. Suami pulang kerja, sayang, kok tampilanmu pulang hari ini pergi pagi, pulang sore, kok semakin ganteng padahal sudah tahu asam. Perkataan seperti ini Bapak Saudara mungkin dikatakan hanya sepele kan? Mungkin sepele, tapi lewat hal seperti itu
itu sama saja kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terus, mengapa saya mengatakan tema kuasa perkataan? Karena mulut kita, apalagi kita sebagai orang-orang percaya, diberi kuasa untuk melakukan itu. Amin. Bapak saudara, kalau saya menonton hal-hal kegiatan rohani dalam KKR yang ada, apalagi saya datang ke KKR itu, melihat orang dimenangkan, lihat orang didoakan, disembuhkan, dan itu terjadi, saya merasa, kok hebat ini orang. Dulu waktu saya belum sekolah, hebat sekali Pak Pendeta dia berdoa, langsung berdiri, lompat. Kenapa ini? Dan sampai detik ini, dan saya sudah mulai pelajari, ternyata kita punya kuasa. Bukan hanya Pak Pendeta kalau berdoa. Kita ini, Bapak Saudara, kalau sakit sedikit, so telepon Pak Pendeta, Pak Pendeta tolong saya. Saya sakit apa? Sakit kepala, oh Tuhan Yesus. Itu masih bisa kita doakan sendiri. Bahkan pergumulan yang susah sekalipun, itu bisa kita pegang dengan Tuhan. Sebab itu saudara diberkati Tuhan. Kuasa perkataan itu sangat begitu nyata kalau engkau percaya dan amin. Amin. Percaya dan iman itu akan terjadi. Kau sakit, imani, percaya, saya sembuh, Tuhan pasti sembuhkan. Cepat atau lambat, tetap Tuhan akan tolong. Sampai saya apa ya, saudara, saat dengar Bapak Gembala bilang, walaupun saya belum disembuhkan, saya akan tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dalam hidup ini sebagai orang percaya, katakan, harus katakan terus Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tadi pagi pendeta muda Marom bicara tentang kepercayaan. Saya sangat kaget saudara. Percaya itu yang diberikan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita salah mempergunakannya, maka salahlah jalannya kita. Saat Tuhan kasih kita untuk kuasa untuk berdoa, tapi tidak pergunakan itu, hanya menyepelekan itu, mulai saat ini bangun pagi berdoa. Amin. Saat pagi, bangun pagi hari, mulai bangun komitmen dengan Tuhan. Bangun kuasa mulutmu dengan Tuhan. Amin. Ini yang kadang-kadang susah. Atau istri atau suami kasih bangun, yang bangun, nak bangun, ayo kita berdoa. Istri bilang, aduh Pak, sedikit lagi. Atau Papa bilang, aduh 5 menit lagi Pak, sedikit lagi, masih kasih buka-buka mata dulu. Jadinya 1 jam baru kita buka mata. Saat ini engkau lagi bekerja, engkau lagi usaha, apapun sementara engkau kerjakan, berdoa, Tuhan pasti tolong. Amin. Seberat apapun pergumulan hidup ini, tidak akan susah kalau kita andalkan Tuhan. Amin. Pergumulan hidup ini begitu berat buat saudara. Pada saat saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab, itu berat sekali buat saya. Bahkan berat buat keluarga saya. Sampai harus dikatakan, kamu makan apa dan kamu mau dapat uang dari mana? Dan sampai detik ini saya masih hidup. Bahkan saya sudah menikah. Tuhan beri karuniakan yang luar biasa. Istri mulai melahirkan. Itu bagi saya itu hal yang sukacita yang luar biasa Tuhan beri. Amin. Itu makanya bagi saudara-saudara yang belum punya pasangan, berdoa baik-baik. Minta yang baik-baik dari Tuhan. Jangan minta kayak Korea. Oh, saya mau kayak Lee Min Ho. Aduh, ini kadang-kadang ini. Atau suami laki-laki minta yang kayak Cina-Cina bagaimana? Yang itu Bapak saudara ya. Saya tuh harus sekali dulu. Dikatakan sangat memilih kriteria yang betul-betul harus sepadan dengan saya. Saya kerja ini masa istri saya, aduh tidak, saya harus punya level. Tapi itu saat itu dulu. Tapi sekarang ya semua bergantung kepada Tuhan.
Bapak Saudara berkati Tuhan. Saat ini Bapak Saudara berkati Tuhan. Apa yang kita harus lakukan kepada mulut kita supaya kuasa perkataan itu melekat kepada orang-orang percaya kepada diri kita? Yang pertama, biarlah mulut kita selalu apa Saudara? Menyenangkan hati hati Tuhan. Harus senangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat mulutmu, pujian penyembahan, bahkan membaca firman Tuhan. Senangkan hati Tuhan, disenangkan terus. Tapi terkadang kau tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? So terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan apa yang kau lakukan, sehingga kau melupakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Amin. Seberat apapun yang sementara kau kerjakan, sesulit apapun yang sementara kau kerjakan, usaha pekerjaan apapun, tetap ambil waktu dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Sudahkah hari ini kita melakukan itu? Sudahkah hari ini kita melakukan perkataan seperti itu? Kalau belum, sekarang lakukan itu. Amin. Yang kedua, perkataan yang selalu memperkatakan hal-hal yang positif. Mari, tidak ada kata di sini. Jauh sana. So, bicara yang tidak, gimana tidak membangun untuk saudaranya, untuk anaknya, buat suaminya, buat istrinya, itu dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara, engkau berkata yang tidak baik di hadapan anak-anakmu, engkau berkata yang tidak baik-baik di hadapan istri dan suamimu. Jangan sampai itu terjadi. Dan saya harus katakan, itu tidak dikehendaki Tuhan. Memang marah silakan, tapi jangan sampai berlarut, bahkan sampai hari esok. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu, yang lihat yang di sampingnya, kiri kanannya suami atau istri, coba bilang sama suami atau istri atau samping, sabar mengayomi Tuhan, sabar mengikuti Tuhan. Amin. Yang terakhir, selalu mau membangun hubungan dengan Roh Kudus, sehingga kuasa perkataan menjadi bagian saya dan saudara. Kemanapun kau berjalan, kemanapun kau melangkah, kemanapun kita pergi, di tempat pekerjaan lagi duduk, engkau lagi mencuci, lagi masak, atau dalam usaha apapun, tetap andalkan Tuhan. Tetap apa dikatakan, bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak saudara, saya setiap kalau jalan-jalan, naik motor atau di mobil, sampai seperti itu, selalu nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Lakukan itu. Senangkan hati dengan pujian penyembahan. Amin. Tenangkan Tuhan lewat mulutmu, lewat pujian penyembahan setiap hari. Kalau saya keliling pergi ke pasar kan kemanapun, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Gimana saudara? Itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau kau mau mengenal Tuhan secara pribadi, lakukan firman Tuhan. Pergunakan kuasa yang diberikan Tuhan lewat apa? Lewat mulut kita. Amin. Saling Bapak saudara yang berkati Tuhan. Kesimpulan, jadilah orang Kristen, jadilah hamba-hamba Tuhan yang selalu memperkatakan kuasa dari mulut kita, memperkatakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak saudara berkati Tuhan. Kita temukan mata kepala kita, tubuh mata kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan dikatakan kami serupa dengan gambaran-Mu ya Allah. Kami berdoa Tuhan pada saat hari ini, mulut kami mau menyenangkan hati Tuhan, mulut kami mau mengagungkan nama Tuhan, bahkan mulut ini Tuhan mau memperkatakan hal-hal yang positif selalu di hadapan Tuhan. Walaupun banyak rintangan dalam kehidupan kami,
yang mau mengganggu kehidupan kami, atau banyak pekerjaan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami katakan, Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami memperkatakan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah mulut ini sepanjang hari setiap dalam kehidupan kami mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang luar biasa. Engkau sungguh hebat dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau praktekkan perkataan yang penuh kuasa. Saat ini Bapak Saudara, Engkau yang dalam kelemahan tubuh, Engkau yang dalam kesakitan, mungkin ada pergumulan dalam kehidupanmu. Saat ini mari kita deklarasikan kuasa dari Tuhan. Bapa yang dalam sorga, mungkin ada jemaatmu Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh, atau jemaatmu mengalami pergumulan hidup yang ada. Di saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pergumulan hidup yang sementara jemaat alami saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan jadi jawaban dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya kami orang-orang pilihan Allah yang siap Tuhan pakai dalam hidup ini. Biarlah kehidupan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan lewat pekerjaan kami, usaha kami, bahkan bahkan pencarian kami. Biarlah kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan itu yang terbaik. Kami berikan kepada Tuhan. Kami bisa memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah membagikan kebenaran firman malam hari ini. Tiba saatnya kita akan beri persembahan dan akan dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian di sebelah kanan. Mari kita naikkan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Susah
pada Ibu Saudara berikan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah raya kita pada malam hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Firman-Mu indah, Firman-Mu dengan kuasa. Perkataan kami ada kuasa karena kami imani Engkau ada di dalam kami. Kami klaim menjadi Firman-Mu, jadilah menurut perkataan-Mu. Terus ajar kami Tuhan untuk memperkatakan firman. Terus ajar kami Tuhan untuk perkataan yang membangun untuk sesama kami. Terus ajar kami Tuhan mempergunakan mulut, bibir, lidah kami ketika kami melihat saudara kami yang saat lemah. Kami memperkatakan perkataan yang menguatkan. Ketika kami melihat saudara kami yang terpuruk, kami mempergunakan perkataan-perkataan untuk membangun dia agar dia bangkit kembali. Seperti sebagaimana Ayub, dia selalu Tuhan memperkatakan, memberi semangat bagi mereka yang lemah dan mereka bangkit kembali. Begitupun dalam kehidupan kami semua, ketika kami sudah dengar firman-Mu, terus ajar kami Tuhan untuk perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Jangan biarkan benih firman-Mu jatuh di semak duri, bahkan di bebatuan, bahkan di pinggir jalan. Izinkan firman-Mu jatuh tanah hati kami yang terbaik. Dan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya kami telah diberkati dengan apa yang sudah kami dengar, dengan apa yang sudah kami terima pada sore menjelang malam hari ini. Maka ketika kami Tuhan diberkati, tentu syukur kami sudah memberi persembahan. Kami percaya kami telah diberkati dengan berkat yang besar yang berasal daripada surga, yaitu berkat keselamatan yang telah kami terima yang berasal daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Memberkati semua jemaat Cornerstone yang hadir pada malam hari ini, bahkan mereka yang belum sempat hadir, dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada jemaat Tuhan yang
saat ini sakit, kami memohon belas kasihan daripada Tuhan. Ulurkan tanganmu yang penuh kuasa, engkau jamah jadi sembuh. Engkau jamah jadi sembuh di dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan mata pencarian semua jemaat cornerstone yang ada Tuhan. Sehingga dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka dijadikan berkat. Mereka menjadi saksi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati bangsa Indonesia, bangsa yang tercinta. Kami percaya ketika bangsa ini berdiri, bangsa ini merdeka, ini semua karena seizinnya Tuhan. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai pelosok desa, dari yang tertinggi sampai yang terendah, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kerinduan kami setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami yang belum mengenal Tuhan, Tuhan tolong jamah, temui mereka secara pribadi, entah itu dalam pekerjaan, entah itu ketika mereka beristirahat. Tuhan sentuh hati mereka agar mereka boleh menerima Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka dimenangkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Memberkati pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah, terlebih khusus Morowali, dari bupati, wakil bupati sampai jajaran yang terendah, diberkati oleh Tuhan. Memberkati lingkungan di gereja tempat ini, samping kiri, samping kanan, muka belakang, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kerinduan kami Bapa yang baik, bungkus putih melala Tuhan, mengenalkan oleh Tuhan. Pakai kami menjadi gereja yang keluar, pakai kami jemaat Cornerstone menjadi gereja yang amanat agung, yang berani bersaksi. Terus beri kami hikmat, beri kami pengurapan, beri kami roh keberanian untuk kami menyampaikan Engkau di luar sana kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Engkau, bukan cuma mengenal, mereka menerima Engkau, bukan cuma menerima, mereka mengakui bahkan menjadikan Engkau sebagai Tuhan mereka. Secara pribadi nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Haleluya. Titip doa panti asuhan, panti jompo, pemulung, fakir, miskin. Tuhan tolong mereka, apapun keperluan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Engkau kirim anak-anak Tuhan, hamba-hamba untuk memberkati mereka. Bahkan apapun cita-cita mereka ke depan, Tuhan buat berhasil asal tidak keluar dari kebenaran firman. Berdoa juga Bapa yang baik untuk organisasi kami, Gereja Pentekosta di Indonesia. Jadikan organisasi ini teladan, jadikan organisasi ini garam untuk organisasi yang lain, menjadi contoh, berdampak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kelima jawatan yang ada di dalamnya, baik itu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, diberkati oleh Tuhan, pakai sertai dengan tanda-tanda heran, sehingga menjangkau jiwa-jiwa yang jauh akan Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Bapa yang baik. Engkau sudah kuntung jemaat Tuhan datang beribadah dengan penuh selamat daripada Tuhan. Kami percaya mereka pun akan kembali ke rumah masing-masing dengan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Kami titip doa untuk orang tua rohani kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong mereka, terus jadikan mereka berkat dimanapun mereka pergi dan berada. Kami percaya mereka menjadi alat kesaksian-Nya Tuhan. Engkau sempurnakan Bapa yang baik apa yang sudah kami perbuat pada sore menjelang malam hari ini. Kembalikan urapan yang baru untuk hamba-Mu, bahkan untuk hamba-Mu pakai lagi mulai Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu sudah mengambil bagian, baik itu Tuhan pemain musik, bahkan singers, bahkan pemimpin pujian. Tuhan kembalikan urapan yang baru untuk mereka lagi pakai untuk melayani Tuhan. Dan saatnya Bapa yang baik ketika menerima berkat daripada-Mu, Engkau layakkan hamba-Mu. Ketika hamba mengangkat tangan, hamba percaya tangan-Mu sendiri yang memberkati jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Perhatikan dan dengar dengan baik. Tuhan Yesus berada di depanmu sedang menuntun engkau. Tuhan Yesus berada di belakangmu, mendorong dan menyokong engkau. Dia berada di samping kiri kananmu, menjaga memelihara engkau. Dia berada di atas memberkati engkau. Dia ada di bawahmu menjaga engkau jangan jatuh sampai tergeletak. Dia ada dalam hatimu. Dimanapun engkau pergi dan berada, Dia selalu menyertai engkau. Terimalah berkat yang besar ini. Berkat kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat keselamatan tercepat menjadi bagian kehidupan kita semua. Berkat Abraham, Ishak, Israel menjadi bagian hidup kita semua, terlebih khusus berkat rohani, yaitu berkat pengenalan akan Tuhan,
jemaat Tuhan, jemaat Cornerstone makin berdampak, makin hari menjadi berkat, makin hari makin serupa dengan Tuhan. Terima berkat yang besar ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan. Dengan saya katakan,